Bismillahi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita semua. Dengan salam yang saya sampaikan di awal tadi, ada seorang polemikus yang kurang ilmu lalu berkata, tulisannya Alkitabnya orang Kristen kan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Kok dia ke Arab-Araban? Nampaknya bahwa polemikus ini tidak mengerti apapun, bahkan miskin literatur. Itu yang pantas untuk disebutkan kepada dia. Tapi kali ini saya tidak akan bahas dia, mungkin lain waktu. Ketika saya lihat itu, saya merasa geli saja bahwa ada orang seperti ini yang tampil tapi tidak banyak memahami literatur bahasa sehingga dia ngomong seperti itu ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan mencerdaskan banyak orang karena ada satu video yang akan membukakan kepada kita bagaimana orang muslim polemikus selalu ngeklaim bahwa ada nama nabinya di dalam Alkitab. Dari dulu hingga sekarang dan nanti selalu itu yang dimunculkan ke permukaan walaupun sudah dijawab tuntas teman-teman. Dan kali ini lagi-lagi kita mencerdaskan mereka. Mari kita simak, ini dia videonya. Belajar dulu baru beriman, jangan beriman dulu baru belajar. Untuk saat ini, tapi untuk orang zaman dulu itu nggak berlaku. Tapi sekarang kamu harus tahu apa yang kamu percayai. Begitu, jangan jadi Kristen KTP. Kalau nanti jadi Kristen gitu, itu ya. Iya Kak, makasih ya Kak ya. Oke, makasih lagi ya kamu ya. Sebentar YYTA, ini di sini ada gambar Tuhan Pak Bomom ya. Kalau YYTA siap didoakan supaya hatinya damai sejahtera, tidak mengawang-awang ya, biar mantap. Mau? Doakan supaya kamu hatinya damai sejahtera, mau? Mungkin belum dulu ya Kak ya. Belum dulu. Saya nyari-nyari dulu aja. Ya. Nanti saya mau kepoin Kak Elia dulu di ininya. Mantap. Iya. Capek dia. Iya, apa-apa. Demi kemuliaan Allah Bapa di surga, Kak Elia kapanpun siap melayani ya. YYTA. Iya Kak, nanti saya DM kakaknya ya. Di TikTok. Nggak apa-apa. Iya. Ini Kak apa? Satu lagi boleh nggak? Boleh. Kalau di Kristen itu percaya nabi-nabi seperti Nabi Adam gitu nggak sih Kak? Adam itu nggak nabi bagi kami. Adam itu manusia pertama kok dia jadi nabi. Oh iya, berarti itu yang diciptakan Tuhan Yesus ya? Ya, Yesus yang menciptakan Adam karena Yesus sang firman. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1-14 kan dikatakan oleh dia segala sesuatu diciptakan. Oleh siapa? Oleh firman. Yesus adalah firman. Enggak apa-apa, yang bingung enggak apa-apa. Nalar orang beda-beda. Ada yang nalarnya SMP, ada yang nalarnya PAUD. Ada ya. Jadi beda-beda. Ini gimana cara turunnya ya Kak ya? Oh bisa ada. Ada nalar juga yang udah besar nggak sekolah. Nggak bisa baca maksudnya, nggak bisa baca. Ya jadi kalau Adam memang beda. Di kami bukan nabi ya. Dan Adam itu di kami itu dia turun di daerah sekitar Irak. Taman Eden itu. Kok Adam turun sih, diciptakan lah Meta. Turun, astaga. Diciptakan. Diciptakan di bumi, jadi bukan di surga. Iya. Nah, bukan turun di India, maksud saya gitu. Di India tadi habis ya, salah dikit. Adamnya turun di India. Oh iya ya, kalau di apa namanya ya, di agama Kristen itu mempercayai adanya nabi yang bernama Muhammad nggak Kak? Enggak ada. Nabi penutup itu kalau di kitab itu ada menyebut Nabi Muhammad nggak di kitabnya orang Kristen? Tidak ada sama sekali. Yesus sudah mengatakan darahnya itu adalah matrai. Matrai itu bahasa Inggrisnya shield atau bahasa Arabnya adalah khatam. Jadi udah dia yang terakhir. Di kami tidak ada lagi nabi-nabi penutup, lagi nggak ada. Karena sang firman itu sendiri udah berkata bahwa dia itu adalah darahnya adalah materai. Sehingga tidak mungkin habis materai lagi ada perangko atau ada yang materai-materai lain, nggak mungkin. Apa ada cap ya pengganti Pak? Sudah final. Yesus itulah yang menutup semua perjanjian itu dengan darahnya dan kemenangannya. Karena tujuan, coba Prof buka dulu Lukas 16 ayat 16 Prof. Oh siap.
Iya, jadi biar jelas. Lukas 16 ayat 16 ya. Iya. Bentar. Gedein aku Mas Wan. Gedein dulu Pak Wawan. Ini biar kita baca. Oke. Coba. Lukas 16 ayat 16. Nih. 16. Oke. Hukum Taurat Tuhan dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Oke, jadi sudah selesai ya. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi, tulisan Nabi Yesaya, Nabi Mika, nabi dan para nabi di perjanjian lama itu bertujuan tentang untuk kedatangan sang Mesias. Dan hukum Taurat juga berlakunya sampai kepada Mesias. Mesias itu sudah datang. Mesias itu memiliki 3 jabatan apa aja itu? Dia harus salah seorang raja. Yesus adalah raja dari Yehuda. Dia adalah seorang imam. Dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek, dan dia adalah nabi, tipologinya dari Musa. Karena Musa adalah pembebas, maka Yesus adalah pembebas. Jadi semuanya itu ditutup oleh Yesus Kristus dengan darahnya, dengan penyuciannya. Coba ini Prof, Ibrani 9:22 Prof. Kenapa harus Yesus yang menutup ya? Coba buka dulu Prof lagi Prof, Ibrani 9:22 Prof. Oke. Sabar. Yang di bawah ngetik nggak hafal. Saya bisa baca. 9 ayat berapa nih? 22. Saya bisa baca ya. Nabi-nabi kami semua bisa baca. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang itu teguh. Yakin Ibrani 9 itu. Sorry. Maaf. Apa sih profesor ini Ini aku pamer bisa baca tadi. Yang nge-lag dia. Apa daripada nggak bisa baca ya. Nih, karena semuanya itu di samping makanan, minuman. Ibrani 9 loh Prof. 9 ini. Ayat 22. 9 ayat 22. Nah ini bener nih pasti nih udah bener. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Oke, jadi pengampunan yang dinubuatkan para nabi di dalam Mesias itu sudah selesai di dalam Kristus. Kenapa? Karena hukumnya Allah bahwa dengan penumpahan darah lah ada pengampunan. Jadi setelah pengampunan itu tidak ada lagi nubuatan untuk pengampunan, karena pengampunan sudah selesai. Jadi para nabi itu ya memang bernubuat bagi kedatangan Mesias yang mendatangkan pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari dosa dan maut. Ketika Yesus telah melakukan hukum itu bahwa dia menumpahkan darahnya untuk menyucikan dosa, maka tidak ada lagi nabi yang datang setelah dia untuk bernubuat, karena nubuatan telah selesai. Lukas 16 ayat 16. Makanya Yesus berkata apa Profesor di kayu salib? Tetelestai. Sudah selesai. Jadi ketika Yesus mengangkat tangannya, menyerahkan nyawanya, Yesus berkata sudah selesai. Jadi nggak ada lagi yang melanjutkan, sudah selesai. Gitu ya. Kalau di ya Kak. Ya makasih Kak penjelasannya. Berarti kalau di Kristen itu ada nabi dan rasul juga ya? Rasul nyebutnya. Itu sama dengan utusan nggak kalau di agamaku tuh kayaknya rasul itu utusannya. Nah, kalau nabi itu yang menubuatkan kedatangan Mesias, semua yang menubuatkan kedatangan Mesias. Kalau rasul di kami itu adalah utusan dari sang Mesias itu sendiri. Ya, jadi yang menulis Injil itu para rasul, karena murid-murid Yesus, utusan Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yudas, Tadeus, kan Yudas Iskariot, macam-macam itu. Yakobus, itu rasul. Jadi rasul dan nabi itu beda kalau di kami. Mungkin kalau di Mbak sama ya, ada yang sama ya. Rasul, ada yang nabi juga. Kurang lebih gitu. Iya kayaknya Kak. Iya kayaknya. Tes. Ya. Tes 1 2 3. Masuk. Baik. Bisa dengar kan? Dengar jelas. Waduh, dari tadi saya ngomong nggak dengar ya. Sangat papinya si Pak. Aku ada meminta satu papinya Ilya Bu. gimana sih papinya Ilya? Iya, dan aku salah cok ini, salah cok. Bu Wita, boleh aku satu bertanya Wita? Saya mau kasih masukan aja. TTA. Saya. Iya. Oh iya ya. Ya, Iya, tadi kan saya tertarik ya dengan kita bertanya tentang para nabi, ya. Para nabi. Ya. Kalau Ibu Wita mau belajar, semua nabi yang tertulis ada dalam Alkitab. Katakan nabi itu dia mempunyai kitab. Nah, sekarang di Wita kan bilang para nabi. Contoh Adam itu bukan nabi. Terus kitabnya kitab apa? Nabi itu.
Nabi Zulkarnain itu kitabnya apa? Nah, kalau kita mau memang betul cari kebenaran, harus mencari nabi yang punya kitab. Contoh, Nabi Yeremia itu sudah bernubuat tentang perjanjian baru yang tadi kita bicara. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yang dipermasalahkan itu teman-teman dari kita itu mengenai Tuhan dan Tuhan. Nah, tadi kan Elia kan sudah sampaikan bahwa Musa itu yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Kalau Yesus membebaskan manusia dari perbudakan. Perbudakan apa? Dosa. Nah, itu yang Musa menulis Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 itu. Jadi kalau masalah Nabi gini, orang Kristen imani namanya kitab Taurat. Itu ada 613. Dan Yesus seperti Elia sampaikan, Yesus adalah Rabi, Nabi, dan Raja. Kenapa demikian? Saya mau kasih wawasan aja. Ibu Yeta kan Muslim kan berpuasa kan? Berpuasa kan? Aku sih jarang ya kak, jarang. Aku keislamannya nggak terlalu tinggi kak. Nah, ya. Jadi gini, kita anak-anak muda sekarang ini kan punya pemikiran itu kan luas, berbeda dengan kita yang udah zaman-zaman kita ya, zaman-zaman jadul. Anak-anak muda sekarang itu selalu mengandalkan internet. Nah, kenapa Yesus katakan bahwa di dalam Matius 5 ayat 17 ya, Yesus katakan aku datang tidak menghilangkan satu iota pun hukum Taurat, karena dialah sang firman itu. Tidak mungkin Yesus berkata baru Yesus membatalkan itu, tidak mungkin. Nah, kemudian Yesus katakan di Matius 24 ayat yang ke-35, langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu, karena dialah sang firman itu. Kemudian dalam Yohanes 19 ayat 30 yang tadi Elia bilang, tetelestai, sudah selesai. Jadi sudah selesai. Nah, kalau memang ada kitab selanjutnya yang mau menggenapi kitab Taurat, Injil, dan Mazmur dan kitab para nabi, itu berarti bohong. Kenapa? Di dalam kitab Taurat, sebentar. Teman-teman, saya sudah tahu anak ini ya. Kita udah bisa lihat ini, jadi sebentar ya, dengar saja ya. Iya kak. Gitu ya, dengar. Kalau kitab Taurat, yang menulis kitab Taurat dan mewakili dari semua kitab Taurat itu adalah Musa. Kenapa kitab Taurat itu harus digenapi? Ya, dengan Musa berpuasa 40 hari 40 malam dan dia menerima firman Tuhan. Dia tidak makan, tidak minum. Elia, dia mewakili dari seluruh kitab-kitab para nabi. Yeremia, Yesaya, Daniel, Mika, Mordekai, Sefanya, semua dia menggenapi itu. Makanya Elia berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Injil, Yesus berpuasa dalam Matius 4 ayat yang kedua. Itu 40 hari 40 malam, Yesus sebagai kemanusiaannya, dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Pertanyaannya, kalau ada nabi lagi yang muncul membawa kitab setelah yang Yesus sudah tutup, apakah nabi itu dia berpuasa 40 hari 40 malam? Coba tolong renungkan kita. Ya, coba itu saja Pak Bomong sampaikan. Itu maksudnya Nabi Muhammad ya yang membawa Al-Quran itu. Yang itu yang dimaksud ya, Pak. Jadi begini, yang ada anak kitab itu Taurat, Zabur, menurut kalian kalau kita Mazmur, dan Injil. Ini sudah pelengkap, sudah tutup. Jadi apalah ada lagi kalau ada yang kitab yang lain? Pertanyaannya cuma satu. Berarti kalau menurut Kristen Al-Quran itu kitab bagaimana? Menurut kami begini, menurut kami satu, Tuhan jelas berbeda. Karena keselamatan itu hanya dari Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Contoh di dalam 2 Tawarik 15 ayat ke-13. Pak Metatron bisa tolong baca Pak Metatron, saya di kamar tadi. Boleh Pak, aku bantu buka. Iya, 2 Tawarik ya. Ayat 2 Tawarik 15 ayat 13. Oh ya. ayat 13. Iya. Setiap orang, baik anak-anak
atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan, Allah Israel, harus dihukum mati. Nah, di situ ya Bu ya, inilah pemahaman Muslim dan Kristen agak berbeda. Di situ kan ada kata Tuhan, itu kan tulisan besar ya, Pak Profesor. Iya betul. Nah, di situ kata Tuhan itu merujuk kepada proper name, nama yang agung, Yod-Heh-Vav-Veh. Kalau kata T-nya besar, U-nya kecil, H-nya kecil, di situ Adonai. Nanti kalau kita bisa buka di Tawarik sebentar ya. Nah, ini saya mau kasih pemahaman. Perhatikan ya teman-teman semua nonton lebih dari 1.700 ya. Jadi LA itu penerjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa LAI Indonesia, itu penulisan itu harus kita tahu. Jangan kita cuma belajar teks saja, tapi cara penulisan kita bisa lihat itu Tuhan itu proper name. Contoh ya, kita buka apa Pak Patron, kenapa kita katakan Yesus Tuhan Adonai? Karena dia adalah penguasa. Kalau Bapa di dalam perjanjian baru, sumber itu Yod-Heh-Vav-Veh ini atau Bapa. Nah coba Pak Patron tolong buka Zakaria 4 ya, ayat 14. Zakaria 4 ayat 14. Dari 13 boleh Pak Patron. Nanti Bu Yeta lihat ya, siapa itu Yesus. Jadi tidak ada namanya orang Kristen mentuhankan Yesus, nggak ada. Karena memang dialah Tuhan. Para nabi ini, Zakaria ini tahun 630 sampai tahun 500 lebih ya. Zakaria menulis ini sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Ayat 14, 13 sampai 14 saudara. Zakaria 4 Zakaria ayat 3. Ya, 13 sampai 14. Ia menjawab, aku, tidakkah engkau tahu apa arti semua ini? Jawabku, tidak Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, coba perhatikan situ tuh, kata Tuhan itu T besar U kecil kan. Nah, di situ dalam bahasa Ibrani LAI Adonai, bukan Jehovah, bukan Yod-Heh-Vav-Veh, nama yang agung. Disitulah penguasa ya. Jadi perhatikan di situ, itu adalah nubuatan 600 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Kata Tuhan seluruh bumi. Nah di situ ada berapa orang yang berdiri lah, Pak Profesor? Dua ya. Ya. Nah perhatikan ya, ini nubuatan Zakaria. Kalau kita hitung dari Zakaria 1 sampai selanjutnya, itu tentang keselamatan sampai kedatangan anak manusia yang kedua kali. Kita buka Pak Matius 17 ayat 2 sampai 5 sampai 4 aja. Ini nubuatan untuk Matius ya, di dalam Matius itu 17 untuk Yesus. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, lanjut Le. Maka nampak kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Iya. Ya sudah Pak, itu saja sampai keempat aja, sampai keempat ya? Ya 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Nah, di situ sangat jelas. Orang Kristen tidak pernah mengatakan kita angkat Yesus jadi Tuhan. Tidak, memang dia Tuhan. Di situ ya, di Zakaria itu adalah Tuhan seluruh bumi. Makanya dalam perjanjian baru itu Tuhan itu Kurios atau Tuhan atau Lord, bukan Allah. Allah itu Theos. Nah, di situ sangat jelas. Kenapa Yesus belum mati? Oh, dia sudah wajahnya terang benderang. Karena dia bertemu dengan nubuatan Zakaria itu. Kenapa bukan Abraham yang bertemu? Kenapa bukan Yeremia, Yesaya? Nah, disitulah Musa mayatnya nggak pernah, kuburannya nggak pernah ditemui. Musa itu mewakili seluruh kitab Taurat dan akan dia mewakili orang mati yang akan dibangkitkan. Sedangkan Elia mayatnya tidak ada, dia diangkat langsung ke surga, dia diubah. Dia mewakili untuk orang-orang Kristen yang percaya akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yesus berubah rupa karena Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Untuk itu dia berubah rupa, dialah terang itu, sang firman itu, kemuliaan Allah itu. Nah, itu sudah sangat jelas ya, bahwa nubuatan itu harus digenapi yang tadi Elia sampaikan. Jadi Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia Tuhan penguasa yang diberikan kuasa oleh Bapa di surga. Yohanes 8 ayat 12 Bang, silakan baca Bang. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jadi sekarang ini kan kita mau mencari kebenaran kan? Betul nggak kita? Pak Bobong bertanya. Iya Kak ya. Oke, dengar ya. Pak Bobong kasih ayat dan teman-teman Kristen perhatikan. Pak Bobong kasih jarak Yesus dan Daud ya.
Kita lihat, coba Bang buka Yohanes 14 ayat 6. 14 ayat 6. Ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Kita kan cari kebenaran. Tuhan tunjukkan saya kebenaran itu. Yesus adalah sang firman. Firman itu adalah kebenaran. Makanya Yesus katakan, "Akulah jalan dan kebenaran." Perhatikan ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Saudaraku tolong buka Mazmur 105 ayat 119. Yesus menggenapi Yohanes 14 ayat 6 itu dalam nubuatan kitab Mazmur. Perhatikan ya. Karena kan ada lagi cari kebenaran. Perhatikan. Ayat 19. Iya, 109. 119 ayat 105. 105. Mazmur 119 ayat 105. Ya. 105 ya. Iya, ya Bang. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, perhatikan ya. Kita perhatikan di sini. Yesus adalah kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan. Di sini katakan firman-Mu. Berarti Yesus adalah sang firman akan datang ke dalam dunia. Firman-Mu itu pelita. Pelita itu jalan atau terang bagi kakiku, makanya saya bisa berjalan, dan terang bagi jalanku. Di situ adalah Yesus adalah pelita sendiri, dan dia adalah terang, dan kita bisa melihat jalan kebenaran itu. Nah, untuk itu Salomo, bukan Sulaiman ya, Salomo adalah, kalau kalian kan nabi, kita itu dia adalah raja. Salomo bernubuat, siapa yang mencari kebenaran? Coba Bang, tolong Amsal ya, Amsal 21 ayat 21. Perhatikan ya teman-teman semua ya, Yesus adalah kebenaran itu. Amsal 21 ayat 21. Karena ada ini kan lagi cari kebenaran kan, makanya kita bahas aja Yohanes 14 ayat 6 ya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Amin. Perhatikan dia, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Sabar Bang, di situ. Jadi siapa yang mengejar kebenaran, siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus, ya itu. Yesus adalah kebenaran itu. Siapa yang mau mengejar kebenaran, mau mengejar Yesus dan kasih, Allah adalah kasih, kebenaran dan kehormatan. Dia akan memperoleh itu, kebenaran dan kehormatan. Berarti kalau ada sekarang lagi cari kebenaran, carilah ikut Yesus. Nah, kita buka penutup terakhir. Bang, tolong baca Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Karena di luar Yesus tidak ada kebenaran. Karena Allah orang Kristen adalah kasih. Untuk itu dia mengajarkan kita kasih. Ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin, haleluya. Di mana ada kebenaran, di mana Anda percaya Yesus, di mana Anda percaya Allah yang benar, di mana Anda percaya Sang Juru Selamat, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Untuk itu Tuhan Yesus memberikan kita dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, "Aku akan memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu akan menyertai kita sampai selama-lamanya, dan kita akan mendapatkan damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus." Karena dialah sang kebenaran itu. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, karena kita percaya sama Tuhan Yesus, karena kita percaya sama kebenaran, ialah ketenangan. Kita tenang sekarang. Kita nggak perlu takut kalau besok saya mati, saya masuk neraka. Nggak ada. Kita ketenangan dan ketentraman. Kamu lihat, coba lihat orang Kristen di saat ini, dia akan berdoa, dia akan minta sama Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Orang Kristen tidak barbar. Kalau ada orang Kristen yang barbar, itu bukan orang Kristen. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ketentraman sampai selama-lamanya. Itu janji sang firman. Jadi dalam nubuatan dan penggenapan itu, Yesus sudah menggenapi dalam Yohanes 14 ayat 6. "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Karena dialah sang firman itu, dialah kebenaran itu, dialah jalan terang itu. Makanya kalau tanpa Yesus, kita akan masuk ke dalam jurang. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal 14 ayat 12, banyak orang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya maut. Banyak jalan. Orang menyangka, oh agama ini benar, oh percaya ini benar, tapi ujungnya maut.
Tapi Yesus mengatakan apa? Silakan Pak. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, untuk itu Yesus katakan, marilah, datanglah. Akulah jalan, akulah terang, akulah gembala yang baik. Yesus pada waktu dia masih hidup, dia tidak pernah berkata, saya ini Tuhan, sembahlah aku. Nggak pernah. Cuma secara eksplisit, Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-domba. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau pemaparan yang barusan kita dengarkan? Saya berharap teman-teman boleh menuliskan di kolom komentar respon teman-teman terhadap literatur, ayat-ayat yang dibukakan dalam video tersebut. Itu semua berguna untuk menambah wawasan kita supaya tidak menjadi seorang penyesat, bahkan memperkaya pengetahuan kita terhadap firman Tuhan dan kiranya dapat menguatkan iman kita. Sahabat, yang perlu kita tegaskan, sampai kapanpun apa yang diklaim, apa yang dicari-cari polemikus muslim yang mengatakan bahwa ada nama nabinya dalam Alkitab, itu tidak mungkin ada. Catat itu. Sekalipun mereka mencari sampai dengan bahasa Ibraninya, lalu mencocokologi sedemikian rupa, maka itu tidak pernah akan terjadi. Alasan pertama yang bisa kita berikan kepada mereka, pertama, bahwa di Alkitab itu dinubuatkan sang nabi itu bukan merujuk kepada Nabi Muhammad, tapi kepada Yesus Kristus dari keturunan Israel. Yang kedua, para polemikus muslim selalu bicara bahwa Alkitab itu palsu atau dipalsukan. Mereka begitu pede berkata demikian, tetapi di saat yang sama mereka mengais bahwa ada nama nabinya di dalam Alkitab. Ini sesuatu hal yang kurang piknik atau kurang berilmu. Sudah menuduh palsu, ada yang mengatakan kitab porno dan lain sebagainya, tetapi di saat yang sama mereka mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada nama nabinya. Kalau begitu gugurlah semua tuduhan-tuduhan kalian, kan gitu. Tetapi kalaupun yang kalian klaim atau kalian tuduh itu merupakan konsumsi kalian, maka kami terus berkata, tidak pernah ada dibuatkan sang baginda nabi kalian dalam Alkitab. Itu clear. Oke? Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hal ini bisa mencerdaskan kita ketika para mualaf dan para ustadz yang ngeklaim dengan begitu hebohnya, lalu mereka menceramahkan, bahkan menayangkan itu di channel-channel mereka. Hal itu tidak mungkin terjadi sampai kapanpun. Yesus tidak pernah berbicara tentang nabi kalian. Sorry. Yesus dan rasul-rasul tidak pernah berbicara tentang nabi yang kalian percaya. Saya tetap menghormati Nabi Muhammad, tapi di dalam Alkitab seperti yang kalian klaim itu tidak mungkin ada. Itu harus clear. Saranku yang terakhir, berdirilah di dalam iman kalian. Percayailah Allah Subhanahu wa taala, percayailah baginda, dan percayailah kitab sucimu Quran. Percayailah hadis-hadismu. Jangan campur adukkan dengan mencomot, memasukkan pemahaman kalian ke dalam Alkitab yang notabene itu tidak kalian percayai. Kami juga tidak memakai Al-Quran untuk mengartikan Alkitab. Tidak. Kami cukup memakai Alkitab karena Alkitab itu sudah kokoh berdasarkan sejarah, tidak dapat dibantah. Sekalipun ada bidat dan lain sebagainya, tetap dia berdiri kokoh. Jadi kalaupun Anda mau ngeklaim, ya silakan, tapi sampai kapanpun itu tidak akan pernah ada. Kalaupun Anda memiliki literatur-literatur yang mengatakan, oh benar sang baginda ada dibuatkan di dalam Alkitab, pasti itu buku bidat. Paham? Oke teman-teman, semoga kita cerdas, tidak perlu kepanasan, karena orang yang kepanasan membuktikan Anda kurang literatur dan kurang ilmu. Oke? Semoga kalian cerdas, kita semua cerdas. Bagi orang Kristen, tambahkan imanmu dengan pengetahuan. Baca Alkitab dengan teliti, baca buku-buku yang terbaik supaya iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.